Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apoteker Julia Susanti, IG-nya Tas Second Branded. Kali ini Juli ingin berbagi tentang 9 pertanyaan yang sering ditanyakan apoteker seputar laporan SIPNAP, Sistem Pelaporan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika. Sebelum dimulai, jangan lupa ya, like, subscribe, share, and komen di bawah ini ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, apabila apoteker sudah melakukan registrasi SIPNAP, apakah bisa langsung dikirim atau dibuat laporannya? Jawabannya belum, karena registrasi tersebut harus di-approve terlebih dahulu oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tempat unit layanan tersebut berada. Setelah di-approve, baru bisa membuat dan mengirimkan laporan SIPNAP-nya setiap bulannya. Untuk satu unit layanan cukup meregistrasi laporan SIPNAP-nya sekali saja. Pertanyaan kedua, apabila terjadi pergantian apoteker penanggung jawab unit layanan, apakah harus registrasi ulang? Jawabannya adalah tidak perlu, karena apoteker yang baru hanya menggunakan user ID yang lama ya, melanjutkan laporan yang lama. Tetapi untuk perubahan datanya bisa diajukan ke petugas SIPNAP Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di mana unit layanan itu berada. Registrasi SIPNAP cukup sekali saja, kecuali terjadi perubahan nama unit layanan atau berubahnya bentuk unit layanan dari rumah sakit ke apotik atau sebaliknya. Jadi jika terjadi pergantian apoteker atau pergantian nomor izin unit layanan atau pergantian nomor sifat atau pindah alamat, ya kan? Itu tidak perlu melakukan registrasi ulang. Cukup memakai registrasi SIPNAP yang lama atau melanjutkan SIPNAP yang lama. Kecuali tadi seperti yang saya bilang, ganti nama unit layanan atau ganti jenis unit layanan tersebut, maka registrasi harus diulang kembali. Pertanyaan ketiga, apakah yang harus dilakukan oleh apoteker lama dan apoteker baru ketika terjadi pergantian apoteker untuk laporan SIPNAP-nya? Jawabannya adalah apoteker lama harus memberikan informasi tentang user ID dan password laporan SIPNAP unit layanan tersebut kepada apoteker baru. Lalu apoteker lama tunjukkan channel YouTube Julia Susanti tentang tutorial bagaimana cara membuat dan mengirimkan laporan SIPNAP. Selain itu, apoteker lama juga melakukan serah terima kepada apoteker baru, lalu membantu apoteker baru untuk membuat laporan SIPNAP yang akurat dan benar serta tepat waktu. Sedangkan untuk apoteker yang baru, setelah izin unit layanan yang baru itu terbit, maka apoteker yang baru menghubungi petugas SIPNAP Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat untuk merubah data apoteker yang lama menjadi data apoteker yang baru. Jangan lupa apoteker yang baru untuk selalu rutin mengirimkan laporan SIPNAP-nya setiap bulan. Pertanyaan keempat, bagaimana ya kalau lupa password atau lupa user ID laporan SIPNAP kita? Kok bisa lupa? Jawabannya adalah untuk user ID, kita menghubungi petugas SIPNAP Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mengetahui user ID yang lupa tersebut. Tetapi untuk yang lupa password,
maka kita bisa merubahnya sendiri dengan cara klik menu bantuan, lalu klik reset password, lalu nanti dia minta data tanggal izin terbit dan user ID kita. Setelah kita isi, maka kita masukkan password yang baru yang gampang kita ingat ya. Terus jangan lupa lagi ya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara memperbaiki penginputan data atau angka yang salah ketik? Jawabannya adalah aplikasi Sipnap dibuat dengan sistem yang sangat bagus dan sangat mudah, sehingga untuk terjadi kesilapan atau kesalahan sangat kecil sekali kemungkinannya. Tetapi, jika masih terjadi kesilapan atau kesalahan, maka hubungin petugas Sipnap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di tempat unit layanan tersebut berada. Karena apoteker penanggung jawab tidak bisa merubah data laporan yang sudah dikirim. Maka, saran Yuli, sebelum laporan dikirim, pastikan data yang kita input tersebut sudah benar dengan cara memeriksa tabel di bawah tombol kirim. Jika sudah diperiksa semuanya, baru klik tombol kirim. Pertanyaan keenam, apakah kalau sudah melapor dengan sistem aplikasi Sipnap, apa masih mengirim laporan manual ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota? Jawabannya adalah tidak perlu. Karena aplikasi Sipnap bisa dipantau mulai dari petugas Sipnap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, provinsi, sampai pusat, serta Balai POM loh, melalui aplikasi Sipnap. Petugas Sipnap tahu loh kapan apoteker mengirim laporan Sipnapnya. So, jangan sampai telat ya kirim laporan Sipnapnya. Pertanyaan ketujuh, apakah perlu mencetak laporan Sipnap dalam bentuk kertas atau manual di unit layanan kita? Jawabannya adalah perlu, karena aplikasi laporan Sipnap perlu dicetak atau di-print untuk pertinggal di unit layanan seperti apotek, rumah sakit, atau klinik. Laporan yang di-print itu penting sebagai data dasar untuk memudahkan dalam membuat dan mengirimkan pelaporan Sipnap bulan depannya, sehingga memudahkan apoteker, pemilik sarana, dan petugas pemerintah dalam hal membuat pembinaan dan pengawasan. Pertanyaan ke-8, kapan pelaporan Sipnapnya dikirim? Jawabannya adalah pelaporan Sipnap dikirim setiap tanggal 10 ya, paling lama tanggal 10 setiap bulannya. Terus kalau misalnya lupa gimana gitu ya kan, atau kelupaan ya, jangan disengaja ya. Kalau misalnya kelupaan, itu bisa dikirimkan aja, buat aja laporannya, karena itu menjadi utang laporan kita. Jadi kalau misalnya makin banyak kita utangnya, semakin banyak laporannya, karena laporan tersebut akan diketahui oleh petugas Sipnapnya kapan laporan tersebut dikirim. Jadi jangan telat kirim ya. Pertanyaan 9, kenapa ya laporan Sipnap bulan ini nggak bisa dibuat atau dikirim? Jawabannya adalah, perhatikan apakah ada salah satu golongan obat yang belum dilaporkan. Karena jika ada salah satu golongan obat yang belum tuntas dikirim, maka kita tidak bisa mengirim laporan Sipnap bulan ini. Maka kerjakan dulu utang laporan lama, baru mengerjakan laporan Sipnap bulan selanjutnya sampai bulan terakhir atau bulan saat ini. So, coba periksa ulang laporan Sipnapnya ya. Demikianlah 9 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh apoteker penanggung jawab unit layanan tentang pelaporan Sipnap. Jika ada masukan dan saran untuk konten saat ini dan konten selanjutnya, maka bisa diisi di kolom di bawah ini ya. Terus jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasinya
untuk channel Apoteker Julia Susanti. ID-nya tas second menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.